Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan untuk persekutuan alumni Jakarta pada hari ini. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin kami supaya kami bukan hanya sekedar bersekutu dan kami hanya sekedar untuk menerima pengetahuan, tapi kami rindu ya Tuhan, firman-Mu membuat kami hangat. Firman-Mu terus mengobarkan setiap apa yang ada di dalam hati kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar menjalani sesuatu yang bersifat rutinitas, tapi kami berdoa memohon pembaruan yang terus-menerus membakar hati kami. Meskipun kami tahu kesibukan demi kesibukan senantiasa menjadi alasan kami. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan jauh lebih sibuk dari kami. Kami juga tahu bahwa setiap kami betul-betul dapat melihat bagaimana Tuhan yang mengagumkan bekerja, khususnya untuk memberikan akan satu antusiasme yang begitu murni, yang begitu suci, yang seharusnya ada di dalam hati kami. Ampunilah kami Tuhan jika saat kami tidak punya antusias seperti yang Tuhan nyatakan. Tuhan, kami seringkali tidak melakukan hal-hal yang begitu mengagumkan bagi Tuhan. Karena kami seringkali berada di dalam satu ketidakseimbangan di dalam kami menjalankan setiap apa yang sepatutnya menjadi kesaksian hidup kami masing-masing. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan yang bentuk kami, supaya dalam setiap hari demi hari kami terus dapat jalani dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan yang cukup untuk dapat mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan yang terus proses kami, supaya kami senantiasa di dalam Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat melihat satu urgensi bagaimana kami sepatutnya berespon dengan hati yang terus berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami, mampukan hamba-Mu untuk dapat men-sharingkan thought of predestination, khususnya bagaimana kami juga dapat disadarkan akan pentingnya doktrin yang benar, dan bukan hanya sekedar Kristen, tapi kami rindu, kami punya pengetahuan, kami rindu, kami punya akan satu pemilahan, dan kami rindu, kami juga punya akan standar yang suci, nilai yang benar, dan kami memiliki akan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan yang akan bersama-sama menggumulkan bersama dengan hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang mampukan kami di dalam lingkupan cinta kasih-Mu untuk setiap kami dapat mencerna dan menelaah setiap kebenaran-Mu dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita sudah masuk di dalam pembahasan tentang predestinasi di dalam pertemuan-pertemuan yang lampau. Kita sudah bicara tentang bagaimana pemikiran Agustinus dengan Pelagius, lalu kita juga sudah bicara khususnya dari pemikiran dari Luther dengan Erasmus, dan hari ini kita akan masuk di dalam satu perdebatan khususnya dari konsep predestinasi dan konsep kehendak bebas dari Calvin dan juga dari Arminian atau Arminius lebih tepatnya. Nah, saudara, kalau kita melihat pembahasan hari ini sebenarnya banyak sekali saudara temukan, khususnya di internet saudara bisa melihat begitu banyak akan chart-chart atau diagram-diagram atau tabel-tabel yang bicara tentang perbedaan ini. Maka hari ini saya tidak akan seperti yang ada di dalam internet, saudara bisa cari sendiri bahan-bahan tersebut. Tapi saya lebih kepada apa yang membuat mereka bersikeras, apa yang membuat perseteruan, apa yang membuat akan satu hal bagaimana konsep dari predestinasi dan kehendak bebas masih berlanjut di dalam pro and kontranya. Jadi kalau kita lihat dari antara Agustinus dengan Pelagius, kita sudah pelajari betul khususnya bicara tentang dosa asal. Lalu di dalam Luther dengan Erasmus, kita juga bisa bicara tentang bagaimana mungkin manusia bisa diselamatkan kalau dengan kehendak bebasnya. Nah, itu kita sudah bahas dengan panjang lebar. Nah, hari ini sebenarnya jika memungkinkan saya akan bahas semuanya, tapi kalau memang nanti kita makan waktu terlalu panjang, maka saya akan bagi di dalam 2 kali. Ya, tapi kita harapkan bisa hari ini kita bisa sampaikan untuk semuanya dengan jelas, dan jika memungkinkan nanti kita akan bagi dalam 2 kali. Ya, tetapi kita akan usahakan yang terbaik. Nah,
Tetapi saudara, hari ini kita akan bicara tentang Calvin dan Arminius, khususnya kita bicara tentang konsep predestinasi dan konsep tentang kehendak bebas. Nah, kita sebagai orang-orang yang berada di dalam gerakan Reform Injili, kita adalah orang-orang yang mengadopsi akan satu konsep keselamatan khususnya dari Calvin. Di mana Calvin adalah seorang, sebenarnya kita bisa katakan dia bukanlah seorang pendeta. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Calvin itu adalah seorang ahli hukum, sarjana hukum. Jadi kita bisa katakan dia sebenarnya bukanlah seperti Martin Luther, dia adalah biarawan, tapi justru Calvin adalah seorang ahli hukum atau sarjana hukum. Dan dia adalah seorang, kita bisa katakan orang awam. Tapi dia adalah seorang awam yang diberikan kepekaan oleh Tuhan. Seorang awam yang diberikan sensitivitas oleh Tuhan. Seorang awam yang diberikan akan satu hal, ketelitian khususnya bagaimana mempelajari firman Tuhan. Nah, saudara, berarti ini menjadi sesuatu dalil yang perlu kita lihat. Kenapa Tuhan bisa membangkitkan Calvin di saat kita melihat begitu banyak biarawan-biarawan di sekeliling dia. Kenapa harus Calvin? Kenapa bukan yang lain? Bukankah banyak pendeta-pendeta, bukankah banyak biarawan-biarawan, bukankah banyak orang-orang yang lebih, kalau kita bisa katakan, menerima panggilan Tuhan dengan secara spesifik. Sedangkan Calvin, dia hanya seorang sarjana hukum. Tapi dia menjadi sarjana hukum yang akhirnya nanti kita lihat, dia justru berbicara tentang teologi lebih daripada bicara hukum. Dia bahkan bicara tentang Tuhan Allah lebih daripada bicara tentang manusia. Dia lebih bicara tentang apa yang namanya keselamatan daripada usaha manusia. Dan bahkan dia, kalau kita mungkin katakan dia adalah sarjana hukum, seharusnya dia adalah seorang humanis, karena dia lebih banyak memperhatikan hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi justru yang kita lihat, Calvin lebih banyak bicara tentang kemutlakan Tuhan Allah. The absolute of God. The absolute word of God. The absolute necessity of God. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat kontras luar biasa. Seorang sarjana hukum tapi bicara tentang Allah. Sarjana hukum tapi bicara tentang firman Tuhan. Sarjana hukum yang bicara tentang apa yang menjadi kesaksian iman yang sejati. Maka ini menunjukkan satu dalil, saudara, bahwa apa? Bahwa betul kata firman Tuhan, bahwa Tuhan bukan cuma mau pakai orang-orang yang dipanggil Tuhan hanya untuk menjadi pendeta atau menjadi missionary atau menjadi seorang pengajar, tapi Tuhan juga bisa memanggil orang awam untuk mengerjakannya. Misalnya tadi pagi saya mengkhotbahkan tentang Nehemia. Nehemia juga bukan orang yang dikatakan sebagai nabi. Kita lihat dia adalah seorang budak. Dia adalah seorang juru minuman dari raja, di mana dia bekerja sebagai seorang Yahudi, jadi budak dari kerajaan Persia, di mana dia dipercayakan untuk menjadi juru minuman, di mana dia menyiapkan minuman raja, dia mencicipi minuman raja. Kenapa? Karena minuman raja itu bisa diracuni oleh orang, maka sebelum raja minum, maka Nehemia harus cobain dulu. Maka dia mencobai dulu dan akhirnya kalau dia tetap sehat, ya raja baru bisa minum itu minuman. Jadi kita melihat apa yang terjadi pada Nehemia. Nehemia seorang yang biasa saja. Dia adalah seorang budak daripada kerajaan Persia. Dan kita melihat dia adalah seorang juru minuman, berarti dia melayani secara sekuler. Dia bukan melayani dalam bait suci, tapi dia melayani di luar bait suci. Jadi dia melayani dalam dunia sekuler dan dia juga melayani dalam kerajaan kafir lagi. Nah, sudah kita bisa lihat. Mungkin di dalam konteks seperti itu, vocational calling-nya apa kalau gitu? Di dalam Tuhan, vocational calling-nya apa? Panggilan Tuhan untuk dia apa? Saudara, mungkin orang akan mengatakan bahwa itu bukan panggilan Tuhan. Tapi saudara, kita mungkin terlalu cepat memberikan judgment. Kenapa? Justru Tuhan memberikan akan satu kesempatan untuk Nehemia untuk menjadi seorang juru minuman raja.
Kenapa? Karena dengan dia menjadi juru minuman raja, dia dekat dengan raja. Karena dia menjadi juru minuman raja, maka dia dengan lebih luas, dengan leluasa untuk bisa bicara kepada raja. Dan dia juga punya akan satu hal, bagaimana connecting dengan raja menjadi sesuatu yang sangat-sangat mungkin. Maka Tuhan mengizinkan bagaimana Nehemia bisa menjadi juru minuman. Itu adalah karena kita percaya adalah kedaulatan Tuhan Allah. Itu juga berlaku pada saat kita melihat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka juga berada di dalam wakilnya Nebukadnezar. Itu adalah bukan karena memang kehebatan mereka, justru karena kesetiaan mereka. Mereka dapat menjadi seorang yang diangkat oleh Nebukadnezar. Kesetiaan kepada siapa? Kesetiaan kepada Tuhan. Itulah yang membedakan. Sehingga akhirnya mereka bisa direkrut oleh Nebukadnezar, sehingga akhirnya kita siapa yang namanya Daniel itu bisa dinaikkan khususnya untuk bagaimana mereka menjadi orang-orang yang dipertahankan. Raja Darius, ya, dan sebagainya. Lalu kita juga melihat seperti Yusuf, di mana Yusuf adalah orang Yahudi. Tetapi pada saat dia berada di dalam keluarga Potifar, dan akhirnya singkat ceritanya, kita tahu bahwa dia pertama masuk penjara. Kenapa? Karena waktu menjadi hamba di rumah Potifar, dia digoda oleh istri Potifar. Oke, kita nggak ngomong itu lagi. Tapi kita melihat setelah itu masuk penjara, lalu akhirnya kita melihat yang terjadi, dia menjadi penafsir mimpi, lalu akhirnya menjadi pelayan Tuhan di dalam kerajaan Mesir yang jelas-jelas kita bisa katakan kafir. Saudara, vocational calling-nya apa itu? Nah, seringkali kita merasa bahwa apa itu adalah satu panggilan yang ya tidak ada artinya. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, tak mungkin mengizinkan orang-orang untuk bekerja di satu area-area yang tidak kudus, alias kafir dan sebagainya. Nah, saudara, di dalam hal ini kita melihat Calvin, dia adalah seorang sarjana hukum yang sebenarnya dia bisa untuk dengan pengetahuannya dia tidak bicara tentang teologi, dia nggak usah bicara tentang Tuhan, dia nggak usah bicara tentang keselamatan, dia nggak usah bicara tentang gereja, dia nggak perlu untuk bikin apa yang namanya bahan katekesasi dan sebagainya. Nggak perlu repot-repot seperti itu. Just focus on law dengan apa yang menjadi pengetahuan dia tentang hukum. Namun kenapa Tuhan justru di dalam reformasi bukan saja Luther yang ada rohaniawan dibangkitkan oleh Tuhan, tapi Tuhan membangkitkan seorang Calvin. Saudara, kita percaya ada yang Tuhan mau pakai di dalam diri Calvin. Kenapa, saudara? Karena Calvin adalah seorang akademik. Calvin adalah seorang akademik yang dipanggil oleh Tuhan, di mana ahli hukum itu butuh ketelitian. Ahli hukum itu butuh something yang betul-betul pada saat dia melihat segala sesuatu must be detail, must be in detail. Nah, kita melihat Luther, dia sudah memberikan akan satu dobrakan yang luar biasa, khususnya bagaimana mengkritisi Roman Catholic, bagaimana mengkritisi ajaran-ajaran yang sudah dimanipulasi dengan keinginan manusia. Tetapi, saudara, kita justru melihat Calvin dibangkitkan oleh Tuhan, walaupun dia bukanlah seorang rohaniawan, tapi dia adalah seorang sarjana hukum. Namun, saudara jangan lupa, Martin Luther mengatakan bahwa siapakah hamba Tuhan? Dia mengatakan hamba Tuhan itu adalah setiap mereka yang taat kepada setiap apa yang Tuhan kehendaki. Maka Martin Luther pernah mengatakan bahwa siapa bilang hamba Tuhan itu cuma seorang rohaniawan? Justru menjadi suami itu adalah panggilan Tuhan. Bahkan menjadi seorang yang melayani di pemerintahan itu adalah hamba Tuhan. Bahkan yang menjadi tukang sapu itu pun juga adalah hamba Tuhan. Di saat apa? Mereka melakukannya untuk Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu adalah pelaku firman. Hamba Tuhan itu adalah pelaku kehendak Tuhan. Maka hamba Tuhan itu adalah pelaku setiap apa yang dipimpin oleh Tuhan.
Jadi itulah kenapa dari konsep Luther kita bisa mengatakan siapakah Calvin, kita berani berkata Calvin adalah hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang jelas-jelas dari kaum awam dibangkitkan. Yang dari kaum biasa saja, tidak ada panggilan khusus, tapi justru kita melihat dia menjadi orang yang dibangkitkan Tuhan untuk membawa reformasi gereja. Surah ini menjadi satu dalil yang dapat menjadi pelajaran bagi kita, yaitu apa? Siapakah orang awam? Orang awam adalah orang yang dilayakkan Tuhan untuk dapat menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya. Jadi saudara, kita dari sini reformasi memberikan definisi hamba Tuhan adalah setiap orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, itulah hamba Tuhan. Maka menjadi tukang sapu sekalipun, membersihkan kotoran di lantai, tetapi pada saat dia melakukannya untuk Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Ini adalah yang saya kutip dari Martin Luther. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Calvin dan Arminius. Nah, kita lihat Calvin. Calvin adalah seorang yang sebenarnya sangat-sangat berbagian di dalam sejarah reformasi. Kenapa? Karena sejak Martin Luther berani untuk menyatakan akan dobrakan, khususnya bagaimana reformasi gereja dimulai dengan memulai sebuah kritik terhadap ajaran-ajaran yang sudah menyeleweng, khususnya pada Roman Catholic. Dan kita melihat bagaimana ajaran Luther akhirnya mengalami satu penindasan. Akhirnya kita melihat di Eropa terjadi penindasan di mana apa yang menjadi bau Protestanisme itu menjadi sesuatu yang harus dibinasakan. Akhirnya kita melihat buku-buku Luther, Alkitab yang diterjemahkan oleh Martin Luther itu semua dibakar di berbagai macam tempat. Di Eropa kita melihat bagaimana nama Luther menjadi nama yang sangat-sangat tidak mereka harapkan bisa menjadi satu nama yang populer. Bahkan mereka melakukan begitu banyak invasi-invasi bagaimana supaya ajaran Luther tidak menjadi satu ajaran yang membludak, khususnya dalam sejarah Eropa. Nah, saudara, waktu ajaran Luther ditindas di Eropa sampai pada Prancis, sampai pada French, di situ ya. Dan waktu kita melihat sampai France, sampai pada Prancis, kita melihat Calvin dilahirkan di sana. Dan akhirnya Calvin di satu sisi dia adalah seorang sarjana hukum, tapi dia sangat concern dengan reformasi gereja. Dia sangat concern dan dia belajar bagaimana untuk mengadopsi semangat dari Luther untuk bagaimana dia memperjuangkan Protestan, memperjuangkan iman Protestan. Dan di situ akhirnya kita melihat Calvin, singkat ceritanya adalah lari ke Genoa, lari ke Swiss. Dan di situ dia akhirnya selama beberapa tahun di sana, akhirnya kita melihat bagaimana di dalam sejarah tercatat di umur 27 tahun, dia membuat buku yang berjudul Institutio. Jadi yang berjudul Institutes of Christian Religion, atau yang lebih terkenal adalah Institutio. Ya. Di mana buku itu menjadi satu buku penting di dalam sejarah Protestan. Di dalam sejarah Protestan, buku Institutio atau Institutes of Christian Religion menjadi theological textbook of Protestantism. Jadi menjadi theological textbook yang tidak boleh tidak dibaca. Waktu orang berkata I am Protestan, saudara tidak bisa tidak baca buku tersebut. Karena disitulah intisari di mana jiwanya Protestanisme itu ada di situ. Nah, saudara, kita sebenarnya tidak mengatakan Protestanisme sebenarnya. Ini adalah istilah yang dimunculkan dari orang-orang sekuler mengatakan bahwa orang Reform itu adalah Protestanisme, gitu ya. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana mereka menganggap bahwa buku ini mewakili akan jiwanya, soul-nya dari reformasi. Walaupun kita percaya Martin Luther adalah seorang yang berani mendobrak, tetapi kita melihat Martin Luther hanya mendobrak dan mengobrak-abrik, tetapi untuk menyusun kembali dan menjadikan setiap iman kepercayaan
orang-orang reform itu ditata ulang dan dibenerin ulang dan dibawa di dalam pengenalan yang sangat-sangat komprehensif itu oleh Calvin. Nah, Calvin punya apa yang namanya kelebihan atau lebih tepatnya keunikan. Dan keunikan yang dibicarakan di dalam Institutio adalah bicara tentang bagaimana kita harus hidup di dalam kemahakuasaan Tuhan. Setiap kita harus punya apa yang namanya satu dasar iman, yaitu kita ini hidup di dalam kemahakuasaan Tuhan, atau kedaulatan Tuhan, atau juga di dalam keperkasaan Tuhan. Di mana Dia adalah Allah yang maha berkuasa, Dia adalah Allah yang maha berdaulat, Dia adalah Allah yang maha perkasa, maka setiap kehendaknya, maka setiap maksudnya pasti terlaksana. Jadi setiap janji Tuhan itu pasti tergenapi, pasti terjadi, dan manusia harus sadar bahwa kemutlakan itu adalah identitas orang percaya. Jadi Calvin menegakkan satu identitas. Orang Kristen adalah orang percaya di mana mereka hidup di dalam kemahakuasaan Tuhan, keperkasaan Tuhan, dan di dalam maksud Tuhan yang pasti digenapi atau terlaksana, di mana manusia diselamatkan oleh Tuhan, di mana Tuhan memberikan pengharapan atas izin Tuhan. Jadi berarti apa? Keselamatan itu tidak bisa terjadi pada kita kalau tidak ada izin Tuhan. Jadi saudara tidak mungkin diselamatkan dengan usaha sendiri tanpa izin Tuhan. Jadi berarti providensi Tuhan itu justru menjadi legitimate. Untuk apa? Untuk kita sama-sama bisa melihat saya diselamatkan bukan karena saya, tapi saya diselamatkan adalah karena izin dari Tuhan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi satu pemicu bagaimana seorang bernama Jacob Arminius, dia justru melihat bagaimana mungkin kau bicara tentang kemahakuasaan Tuhan, tetapi engkau tidak memberikan pilihan pada manusia. Kalau segala sesuatu adalah karena keperkasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, maka semua adalah atas izin Tuhan. Berarti manusia ini boneka dong. Berarti manusia itu cuma manut-manut, ikut-ikut saja, dan semuanya adalah dari Tuhan semuanya. Maka bukankah berarti manusia itu cuma boneka saja? Kalau cuma boneka, apa arti menjadi manusia? What is the meaning to be human? Maka Saudara Jacob Arminius waktu menyatakan ini, kita percaya bahwa dia punya sincere heart untuk menyatakan itu. Kita percaya bahwa dia adalah orang yang memiliki akan satu kejujuran hati untuk mempertanyakan apa yang namanya reaksi manusia bagaimana. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh manusia. Bagaimana manusia bisa do something. Ya. Tetapi Saudara, yang menjadi perdebatan adalah di saat orang-orang yang mendukung Protestanisme khususnya dari Calvin, Calvin seakan-akan menekankan bahwa semua ini adalah atas izin Allah. Sehingga hal yang bersifat, tanda kutip, orang-orang tidak diselamatkan, hal-hal yang bersifat evil, di mana orang-orang jahat, dan juga orang-orang yang tidak berkenan di dalam Tuhan, itu semua adalah atas izin Tuhan. Sehingga kalau kita bisa katakan bahwa Tuhan itu adalah memberikan izin pada hal yang baik, tapi juga memberikan izin pada hal yang jahat. Nah, inilah yang dilawan oleh Arminius. Kenapa? Kalau caranya Calvin memikirkan seperti itu, berarti Tuhan bersalah terhadap hal-hal yang nggak beres yang dilakukan oleh manusia. Jadi waktu manusia bisa menolak Tuhan, itu atas izin Tuhan. Berarti Tuhan bermasalah. Berarti salahnya adalah pada Tuhan.
Nah, Arminius percaya bahwa apa? Bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, yes. As creatures, yes. Tetapi manusia juga punya free will, memiliki kehendak bebas untuk memilih apa yang mereka mau. Nah, waktu Tuhan memberikan firman, lalu bilang bahwa semua boleh kau makan, tapi kecuali satu pohon ini tidak boleh kau sentuh dan tidak boleh kau makan buahnya. Nah, maka di sini Tuhan memberikan pilihan. Ada pilihan yang makan di luar dari pohon itu, dan pilihan untuk bilang tidak untuk makan buah ini. Jadi ada pilihan boleh makan, boleh tidak makan, tapi yang boleh makan adalah di luar pohon ini, tapi yang tidak boleh dimakan adalah yang ini. Nah, sudah memberikan pilihan, tetapi justru sudah dikatakan jangan. Nah, maka Arminius menafsirkan bahwa pada saat Adam jatuh di dalam dosa, ini bukan sesuatu yang Tuhan izinkan secara sengaja. Tuhan tahu di dalam kematahuannya, lalu akhirnya Tuhan ikut serta untuk apa? Ikut serta untuk membiarkan Adam jatuh di dalam dosa. Kalau membiarkan Adam jatuh dalam dosa, bukankah itu adalah satu tindakan konyol Allah untuk tidak menolong atau tidak terlibat atau tidak concern di saat manusia jatuh di dalam dosa? Pembiaran manusia jatuh dalam dosa, bukankah itu adalah satu hal yang tindakan pengecut dari Allah? Kalau memang Allah seperti itu. Maka Arminius justru dia mengatakan bahwa jatuh di dalam dosa, yes, manusia jatuh dalam dosa. Akhlaknya jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti manusia tidak bisa memilih apa yang benar. Memang waktu Adam jatuh dalam dosa, dia memilih jatuh, tapi waktu dia memilih jatuh itu atas siapa? Atas tindakan siapa? Dia memilih jatuh atas pilihannya sendiri. Jadi Arminius very logic gitu ya. Logis banget waktu dia mengatakan bahwa kalau saya mengatakan bahwa kejatuhan manusia itu adalah karena izin Tuhan dan tidak ada pilihan, berarti yang bersalah sebenarnya manusia dalam dosa adalah Tuhan Allah. Dan itu bagi dia kekurang ajaran. Jadi saya percaya Arminius memahami Allah itu kudus. Tapi dia juga memberikan satu ruang bahwa Tuhan tidak bisa pakai cara yang seperti itu. Di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan mengizinkan ini, dia kesulitan untuk mempercayai bahwa Tuhan bisa sesuai dengan logika Calvin seperti itu. Maka dia mengatakan bahwa kalau ini bisa terjadi, dosa manusia menjadikan manusia sudah tidak bisa lagi memiliki kemuliaan Tuhan, itu bukan karena Tuhan Allah. Itu adalah salahnya manusia mengambil keputusan sendiri. Nah, karena salahnya manusia mengambil keputusan sendiri, maka potensi untuk mengambil keputusan yang benar itu ada. Nah, maka itulah Arminius memperjuangkan kehendak bebas manusia itu bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Itulah kenapa kehendak bebas manusia sangat mungkin untuk bisa memberikan satu potensi manusia masuk surga. Nah, ini berbeda ya. Jadi akhirnya kita melihat dari penjelasan seperti ini, kira-kira saudara akan merasa apa? Mungkin saudara merasa Calvin itu kejam banget. Mungkin saudara merasa Tuhan yang dipercaya Calvin itu adalah Tuhan yang mungkin secara otoritas berdaulat, ya, secara maha pengetahuannya dia begitu limpah dan dia bisa menembusi setiap zaman, ruang dan waktu. Dan di dalam semuanya itu Tuhan membiarkan, mengizinkan. Dan ini bagi Jacob Arminius, ini sesuatu yang nonsens. Dan di dalam keadaan seperti ini, orang Calvin adalah orang yang kurang ajar bagi Arminius.
Orang Calvinis adalah orang yang kurang ajar. Kenapa? Karena Tuhan bertanggung jawab atas semuanya itu. Sedangkan Arminius mengatakan, no, bukan Tuhan, tapi kita. Kita yang bertanggung jawab. Sebenarnya kita melihat ini banyak hal-hal yang bisa kita bahas dengan detail, tapi hari ini mungkin kita tidak akan secara detail untuk membahas itu, tapi paling enggak kita bisa melihat bagaimana standpoint yang kita bisa gumulkan. Ya. Paling tidak, Saudara, kita bisa lihat dari perdebatan tadi, kita percaya Jacob Arminius orang yang mengutamakan kekudusan Tuhan. Dan kita juga percaya Calvin juga adalah seorang yang peduli dengan kekudusan Tuhan. Tapi perbedaannya adalah di saat hal yang buruk terjadi dan itu adalah campur tangan Tuhan, nah disinilah Arminius tidak bisa terima. Calvin justru mengatakan Tuhan bisa memakai segala cara. Tuhan bisa memakai segala kondisi. Bahkan kesulitan-kesulitan pun Tuhan bisa pakai. Penderitaan pun Tuhan juga bisa pakai. Dan semuanya ini adalah di dalam kesempurnaan, khususnya di dalam apa yang namanya rencana Tuhan. Jadi caranya sebenarnya yang kita bisa lihat menjadi problem. Contoh, Saudara pernah baca bagian di mana Saul bertemu dengan seorang mediumik di Endor. Pernah baca kisah itu? Nah, di kisah itu adalah Raja Saul bertemu dengan mediumik di Endor. Ngapain? Memanggil arwah dari siapa? Samuel, kan? Samuel itu siapa? Samuel itu adalah seorang yang dipakai Tuhan, khususnya dia menjadi imam, bukan? Imam sudah mati, justru rohnya dipanggil oleh seorang dukun. Dan Raja Saul datang ke dukun, bertemu dengan roh Samuel. Saya ingin tanya, penafsiran ayat itu bagaimana untuk membacanya? Siapa yang dipanggil? Roh yang dipanggil oleh mediumik itu. Betul nggak? Dia adalah roh Samuel. Betul nggak? Atau dia adalah setan? Saudara, ini adalah satu tafsiran yang susah. Kalau itu betul-betul roh Samuel, kok bisa ya roh Samuel dipanggil sama dukun? Kok mau ya? Bukankah orang kalau udah mati itu, satu adalah pangkuan Abraham, satu adalah alam maut. Ya kan? Jadi kalau mati, ya surga atau neraka. Ya sudah, tidak ada lagi daerah, tidak ada area gentayangan, sudah. Tapi kita melihat di dalam kasus itu, Saul di Endor memanggil roh Samuel. Jadi dukun bisa memanggil roh Samuel. Betul nggak itu? Sudah, kalau kita bisa lihat banyak penafsiran yang berbeda luar biasa. Ada yang berkata, itu tak mungkin. Itu adalah cara setan. Dan ada yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Kenapa? Caranya sudah salah. Pasti Tuhan tidak pakai cara itu. Sudah, saya dulu adalah seorang yang mempercayai penafsiran yang pertama ini. Ya. Jadi saya sebelum masuk sekolah teologi, saya punya konsep bahwa apa? Bahwa di Endor itu adalah satu kisah di mana mediumik memanggil roh Samuel, itu adalah di dalam satu hal, yaitu memanggil roh Samuel yang palsu. Dan setan menyerupai malaikat dan menipu Raja Saul. Tapi waktu saya masuk seminari, saya kaget luar biasa, karena justru akhirnya muncul sebuah penafsiran yang baru, bukan baru sebenarnya, something new for me, gitu ya, suatu yang baru buat saya, yaitu Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha, di dalam kemahaannya, segala sesuatu bisa menjadi mungkin di dalam special case. Tuhan bukan cuma bekerja di dalam segala sesuatu yang pasti kalau caranya salah, itu pasti Tuhan
Tuhan tidak bekerja. Tapi justru Tuhan punya kedaulatan juga di dalam setiap kondisi untuk bagaimana Tuhan mengizinkan akan dukun itu memanggil roh Samuel. Dan saudara, saya susah sekali untuk menerima penafsiran itu. Sampai hari ini saya masih bergumul. Walaupun saya akhirnya bisa lebih lega karena kita bisa belajar tentang kedaulatan Allah. Kita bisa bicara tentang kemahakuasaan Allah, keperkasaan Allah. Dan itu ditekankan oleh Calvin. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana di dalam cara yang jelas-jelas salah, Tuhan kok bisa menyatakan bahwa roh Samuel ada di situ. Tuhan izinkan roh Samuel bisa dipanggil oleh mediumik itu. Kenapa, saudara, saya mengatakan ini sesuatu yang sangat tidak gampang-gampang susah? Karena jika kita mempercayai bahwa Tuhan bisa pakai mediumik untuk memanggil roh Samuel, bukankah ini juga jadi contoh yang tidak baik bagi kita, yaitu kita nggak usah, kalau ada masalah jangan cari hamba Tuhan deh. Atau kita ada masalah, kita jangan cari Tuhan. Kita bisa cari mediumik. Ya kan? Misalnya contoh, saya seorang yang waktu saya SMP kelas 1, saya sudah kehilangan ayah saya. Dan kalau saya kangen sama ayah saya, bisa nggak saya akhirnya bisa cari dukun, panggilkan roh ayah saya ingin kangen-kangenan sama ayah saya. Saudara, kalau kita bilang special case, I will make the new one. I will make the new case for me. Kenapa? Karena kalau itu mungkin, saya akan coba. Nah, saudara, tapi kalau kita di dalam kekuasaan Tuhan, lalu akhirnya kita mulai coba-coba, berarti kita sedang apa, saudara? Kita sedang playing God di situ. Kita berarti sedang melakukan satu uji coba. Uji coba tentang apa? Kemahatauan Tuhan, uji coba tentang kemahaperkasaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan sebagainya. Jadi akhirnya di dalam kasus Saul di Endor, itu akhirnya saya belajar dari Pendeta Stephen Tong. Saudara, di zaman saya, Pendeta Stephen Tong masih masuk kelas dan mengajar tentang doktrin soteriologi, mengajar tentang apologetika, mengajarkan tentang teologi penginjilan, yang mungkin di zaman sekarang sangat sulit, saudara, sangat jarang, bahkan belum Pak Pendeta Stephen Tong masuk ke kelas memberikan kelas waktu itu. Dan kami sangat grateful, sangat bersyukur. Nah, dan pada saat itu kami juga akhirnya melihat kasus ini, dan akhirnya kami pun belajar yaitu kemahaperkasaan Tuhan. Di dalam every condition, Tuhanlah yang berhak memberikan izin atas segala sesuatu di tempat yang good place maupun in the bad place. Izin Tuhan itu cuma dipegang sama Tuhan. Jadi kalau saudara, kasus Endor akhirnya menyatakan bahwa itu justru adalah atas izin Tuhan. Pertanyaannya, kalau hari ini saya atau hari ini kita kangen sama orang tua kita yang sudah meninggal, lalu bagaimana kita mau coba untuk memanggil mediumik dan sebagainya, kalau bukan atas izin Tuhan, no, itu tidak menjadi legal. Tuhan tidak mungkin menyatakan ininya. Nah, saudara, maka ini menjadi sesuatu yang something very, very spesifik. Kita justru melihat bagaimana di dalam kasus ini, Tuhan punya penetapan. Tuhan memiliki izin untuk memberikan izin. Misalnya, Ayub sebelum dia dicobai, iblis ya, setan ya, dia menyusup ke tempat di mana malaikat-malaikat ada. Dan akhirnya kita melihat Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan? Aku sudah keliling ke seluruh tempat, tetapi melihat segala sesuatunya sudah menjadi diatur oleh Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan berkata, sudahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Maka dia mengatakan bahwa, kamu sih kasih protection. Coba kalau semua protection itu kamu cabut. Pasti segala sesuatu itu akan berubah ceritanya. Ambil hartanya, ambil anaknya, ambil semua yang dia punya. Pasti dia akan menyangkal engkau. Nah, saudara,
Lalu akhirnya kita melihat inilah yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu apa? Lakukan atas izinku. Coba lakukan atas izin Tuhan. Nah, saudara, mungkin kita akan berkata apa? Waduh, Tuhan memberikan izin kepada setan untuk memberikan percobaan, menguji. Waduh, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat, kita mengatakan, berarti Tuhan terlibat ini. Tetapi kalau kita mau jujur, justru waktu semua itu terjadi, anaknya mati, lalu hartanya habis, lalu ada borok pada tubuhnya. Tapi singkat cerita kita melihat kisah Ayub menjadi satu kisah yang memuliakan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan berkatnya berlipat-lipat lebih daripada itu. Tapi mungkin menjadi pro and kontranya adalah bagaimana menafsirkan, kesulitan menafsirkan apa yang namanya satu tindakan di dalam sesuatu hal yang sangat-sangat kurang positif di dalam konteks kita. Maka sudah itulah kenapa kita melihat Calvin dengan Arminius ini adalah sesuatu pro and kontra yang sangat-sangat sensitif, sangat-sangat masif. Dan makanya kalau kita bisa melihat perdebatan Calvin dengan Arminius itu adalah sangat-sangat populer di dalam dunia teologi, sehingga kita lebih kenal Calvin Arminian daripada kita mengenal Agustinus dengan Pelagius, atau bicara tentang siapa yang namanya Luther juga dengan Erasmus. Oke. Jadi, saudara, akhirnya menjadi kesulitan dari Arminius memahami konsep dari Calvin adalah bagaimana mungkin Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan siapa, lalu juga memutuskan untuk khususnya untuk tidak memberikan kesempatan kepada sebagian orang untuk diselamatkan. Maka dia mengatakan, kalau gitu boneka dong manusia itu. Berarti manusia itu tidak punya hak apa-apa, tidak punya pilihan apa-apa. Semua ditentukan dari Tuhan. Dan kalau ditentukan oleh Tuhan semua, apa dong yang menjadi bagian dari manusia? Nah, saudara, itulah yang menjadi pertanyaan dari Arminius. Kedua, yaitu yang menjadi pertanyaan dari Arminius, yaitu apa? Yaitu Tuhan memberikan pilihan kepada orang percaya. Memberikan pilihan kepada orang percaya untuk diselamatkan. Nah, kalau pilihan diberikan kepada orang percaya untuk diselamatkan, gimana bisa mempertanggungjawabkan hidup kalau tidak punya apa yang diberikan oleh Allah? Berarti bukankah ini berarti menunjukkan ketidakadilan itu dimulai dari Allah? Sudah ini mulai menjadi sesuatu yang bersifat negatif. Di mana kemahaperkasaan Allah, di mana apa yang namanya satu kemahakuasaan, keperkasaan, otoritas, dan kedaulatan Allah itu adalah sesuatu yang menjadi dasar dari iman kekristenan. Lalu waktu ada pilihan, Allah memilih orang percaya dan orang yang tidak percaya, mereka tidak dapat bagian. Bukankah ini berarti pilihan yang Tuhan Allah lakukan ini adalah pilihan di dalam ketidakadilan? Berarti kemahakuasaan Tuhan adalah kemahakuasaan yang tidak adil. Berarti kemahaperkasaan Tuhan adalah yang tidak adil. Berarti kedaulatan Tuhan adalah tidak adil. Itu yang kedua. Ketiga, akhirnya kita melihat Arminius juga mengatakan bahwa apa? Tuhan kalau hanya memenangkan jiwa sebagian orang, lalu yang lain tidak diberikan jalan perdamaian oleh Tuhan Allah, bukankah berarti Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi semua bangsa, itu cuma sesuatu label saja.
Bukankah itu berarti Tuhan itu tidak konsisten? Perjanjian lama kita melihat Tuhan mengasihi semua bangsa. Tapi kenapa sekarang perjanjian baru kita melihat harus di dalam Kristus? Maka sekarang harus di dalam Kristus, sekarang kita melihat itu menjadi satu dalil bahwa apa? Bahwa yang tidak di dalam Kristus maka dia tidak dapat beroleh surga. Berarti Tuhan tidak konsisten dong. Ya, karena Arminius percaya bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Diberikan kepada semua bangsa. Nah, semua orang, semua bangsa ini bisa dua macam. Universalism, ya, itu semua apa, bukan sekedar semua bangsa, semua agama bahkan mungkin bisa terjadi itu. Atau kedua adalah tetap kepada Kristus, tapi diberikan kepada semua bangsa, semua orang percaya. Semua orang percaya maksudnya apa? Semua orang percaya yaitu seluruh dunia percaya Tuhan Yesus. Itu yang dipercaya oleh Baptis hari ini. Baptis percaya kenapa harus menginjili adalah supaya semua orang-orang di seluruh bumi itu mereka pernah mendengar Kristus. Dan mereka percaya kalau mereka melakukan akan pemberitaan Injil ke seluruh dunia dan semua orang sudah dengar Injil Tuhan, maka Yesus akan datang kedua kali. Nah, ini adalah salah satu warisan dari Baptis. Untuk apa? Untuk mempercayai itu. Nah, pertanyaannya, apa Tuhan tidak konsisten tuh? Ya. Dan berikutnya, mereka khususnya Arminius tidak bisa percaya bahwa apa? Bahwa Allah memberikan kasih kepada orang yang percaya, sebagian orang percaya, di mana kasih yang Tuhan berikan kepada orang percaya itu, sebagian orang percaya, itu adalah kasih yang tidak dapat ditolak oleh mereka. Jadi Tuhan berdaulat menyelamatkan, memilih, dan semua pilihan itu adalah pilihan yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Nah, bagi Arminius, kok nggak bisa ditolak? Kalau nggak bisa ditolak, ya itu berarti boneka dong. Berarti kalau misalnya ditolak, berarti I am a yes man. Aku cuma iya, engge. Tuhan memberikan keselamatan kepadamu, Tuhan tidak selamatkan ini, berarti terima. Berarti saya cuma orang yang menerima saja. Tidak ada tanggung jawab kalau gitu. Kalau cuma menerima saja, berarti saya ini pasif. Berarti kalau menerima saja, berarti saya tidak berguna apa-apa untuk diri saya sendiri. Toh semua sudah ditentukan sama Tuhan kok. Ini kayak apa? Ini bisa digambarkan sekarang tuh kayak dari keluarga kaya, anak nikah sama siapa ditentukan oleh orang tua. Gitu ya. Jadi misalnya, ayo menikah. Anak saya menikah. Nikah sama siapa? Nggak boleh sama orang miskin. Nggak boleh nikah sama orang yang bukan pilihan keluarga. Maka pilihan keluarga biasanya apa? Oh, kami adalah perusahaan, misalnya perusahaan A. Lalu bertemu dengan keluarga perusahaan B. Maka perusahaan A dan B, kita kerjasama. Nah, ya, kerjasama akhirnya apa? Ya sudah, anakmu nikahin sama anakku. Maka kalau saudara dengar cerita ini, wah banyak banget di Korean drama ya. Kita bisa lihat begitu banyak itu kisah-kisah dalam Korean drama. Nah, sekarang sudah lihat. Kisah ini akhirnya bisa menjadi satu hal. Kasih Tuhan tidak bisa ditolak. Berarti seakan-akan ini satu kalimat yang lebih tepat adalah kasih Tuhan dipaksakan kepada manusia. Sehingga manusia mau tidak mau harus terima. Ya. Nah, bagi Arminius ini sesuatu yang nonsens. Setiap kita punya free will, Tuhan memberikan akan anugerah, manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Anugerah diberikan, terima kagak terima itu adalah tanggung jawabnya manusia. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Dan kalau manusia dengan pilihannya sendiri mengambil keputusan yang benar, ya berarti dia orang benar. Kalau manusia mengambil keputusan dengan salah, ya itulah resiko ditanggung sendiri. Jadi tidak ada satu unsur Allah bersalah di dalam tindakannya. Murni semua adalah salah manusia.
Wah, saya takut nih. Jangan-jangan saya hari ini sharing demikian, saudara akhirnya jadi lebih banyak mendukung Arminius gitu ya. Padahal kita semua adalah dari garis Calvin. Tetapi kita perlu mengetahui dong, apa yang menjadi pikiran di balik semuanya itu. Yang memang logis dan memang sangat-sangat humanis dan juga sangat-sangat bisa dimengerti. Itulah kenapa kita bisa memahami kenapa orang sulit memahami Calvin. Ya, karena bicara tentang Tuhan Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahatauan Allah yang jelas kita semua tidak punya pengetahuan itu. Nah, saudara, dan berikutnya adalah bagaimana ya tentang ketekunan orang-orang kudus. Ya. Khususnya bicara tentang bagaimana kita sudah terima anugerah, maka kita harus punya kita harus bagaimana berani melawan kuasa kegelapan, berani melawan dengan tekun di dalam kuasa Tuhan. Jadi orang percaya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bagaimana berani melawan iblis dan dengan tekun mengerjakan semuanya itu. Nah, di dalam konteks ini Arminius tidak menganggap ini negatif. Jadi dia setuju orang harus tekun. Dia setuju orang yang menerima anugerah Tuhan harus tekun, harus melawan iblis. Betul. Tetapi yang menjadi keberatan dari Arminius adalah kuasa diberikan oleh Tuhan Allah untuk kita bisa tekun. Tetapi bukan berarti tidak ada pilihan bagi manusia untuk terima atau tidak terima. Nah, ini yang menjadi keberatan. Nah, saudara, akhirnya keberatan dari Arminius yang dinyatakan kepada Calvin menjadi satu perdebatan sengit luar biasa dan akhirnya naik ke dalam satu forum teologi yang begitu magisterium, ya. Melalui apa? Melalui sidang sinode yang dilakukan ya di dalam Synod of Dort, ya. Di dalam sidang sinode Dort tahun di abad 16-18, ya. Dan saudara tahu, perdebatan khususnya memahami konsep Calvin dengan konsep Arminian akhirnya menjadi satu perdebatan yang berlangsung selama 6 bulan setiap harinya. Coba sudah perhatikan ya. Rupanya untuk membahas satu teologi, membahas satu doktrin, 6 bulan berdebat. Saudara bisa rasakan. Berarti teologi itu sesuatu yang sangat-sangat penting sampai untuk membicarakan tentang iman, kepercayaan, butir-butirnya. Kita melihat 6 bulan mereka berjuang. Dan 6 bulan mereka belajar. Dan 6 bulan mereka bersih tegang. Saudara, maka hari ini kita bahas cuma 1 hari itu enggak sebanding, saudara. Ya. Mereka bahas 6 bulan setiap hari. Dan mereka bahas itu untuk apa? Untuk menetapkan doktrin yang benar. Menetapkan doktrin yang sah. Dan menetapkan pengajaran yang setia. Dan akhirnya, saudara, setelah 6 bulan, akhirnya Arminian ditolak. Jacob Arminius ditolak. Akhirnya konsep-konsep yang dibicarakan oleh Arminius semua walaupun logis, tetapi semuanya ditolak. Kenapa? Bukan karena Calvin kong kali kong sama Synod of Dort, tapi karena truly apa yang dipaparkan oleh Calvin very detail, Bible Center, kembali berpusat pada Alkitab, ada penjelasan Alkitabnya, dan juga semuanya God Center, berpusat pada Allah, ya, dan bersumber pada firman Tuhan. Dan penjelasan-penjelasan dari Calvin sangat-sangat menunjukkan otoritas Allah mendominasi. Akhirnya kita lihat tulip diperkenalkan. Nah, sudah tahu sendiri tulip itu apa ya? Jadi tulip itu adalah satu butir-butir daripada iman Calvin. Yaitu kita melihat tulip bicara tentang total depravity. Ya. Yang pertama adalah total depravity, di mana sebenarnya kita melihat konsep total depravity
itu adalah T ya. Jadi tulip T-nya itu adalah total depravity, di mana konsep itu sebenarnya melanjutkan warisan dari Agustinus tentang dosa asal. Jadi saya nggak ulang lagi tentang dosa asal, saudara nanti bisa cari akan rekaman yang bicara tentang itu, yaitu adalah waktu manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya itu adalah keturunan yang berdosa. Dari keturunan Adam. Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya semua adalah manusia berdosa. Jadi itu adalah dosa asal. Dan dasar yang dipakai adalah Roma pasal 5 ayat 12. Oke, kita nggak buka lagi karena kita sudah pernah membukanya. Kedua yaitu adalah Efesus pasal 2 ayat 3. Yaitu adalah semua orang yang berdosa itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, saudara, sekarang perbedaannya, kalau orang Calvinis atau orang-orang Reform, kita percaya bahwa waktu semua keturunan Adam jatuh di dalam dosa, semua adalah dimurkai oleh Allah, maka all fallen, jadi semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Nah, waktu jatuh dalam dosa, kondisinya gimana? Nah, saudara, kita percaya upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Maka kita percaya bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian. Kematian spiritual. Ya kan? Terputus hubungan dengan Tuhan, matilah, cut off gitu kan. Lalu juga tidak memiliki lagi kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Nah, bagi Arminius mengatakan bahwa apa? Secara akhlak, yes, manusia jatuh dalam dosa. Tapi masih ada grace. Dia pakai istilah grace. Masih ada anugerah. Untuk apa? Masih ada anugerah untuk mereka making decision. Use their free will. Itu adalah sesuatu yang juga jangan lupa istilah Arminius, ini adalah anugerah Tuhan juga. Jadi Arminius mengatakan bahwa manusia itu waktu jatuh dalam dosa itu dia bukan mati, tapi sakit atau lebih tepat lemah istilahnya dia. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa itu mereka bukan mati, tetapi mereka hanya lemah rohani. Nah, saudara, menarik, saudara. Sebenarnya ini adalah bagian minggu depan, 2 minggu lagi, yaitu adalah George Whitefield. Ya, George Whitefield sangat menarik, saudara, waktu membahas ini. Saya nggak bisa tunggu hari ini aja ngomong gitu ya. Nah, George Whitefield, dia adalah seorang yang mengatakan bahwa apa? Kalau kamu punya konsep total depravity, nggak bisa diterima, ya, itu istilahnya kayak apa? Dia pakai analogi yang ada dalam kitab suci. Seperti seorang Lazarus yang mati dan akhirnya masuk dalam kuburan, di mana tanpa Yesus datang itu tidak ada pengharapan. Saudara, jadi Lazarus mati di kuburan. Di situ dia adalah orang yang berdosa. Jadi kalau Yesus tidak datang dan membangkitkan dia, nggak mungkin dia bangkit daripada kematian. Jadi yang dipercaya oleh George Whitefield adalah di saat manusia jatuh dalam dosa, disitulah the real death secara spiritually terjadi, maka di situ termasuk akan apa? Termasuk free will-nya. Jadi George Whitefield mengatakan bahwa waktu manusia jatuh di dalam dosa, jangan ngomong kalau free will-nya bisa menyelamatkan dirinya. No way, dia bilang. Lazarus mati di kuburan, dia nggak punya free will apa-apa. Dan satu-satunya pengharapan adalah Yesus datang. Dan tanpa Yesus datang, there is no hope. Nah, itulah analogi dari George Whitefield. Jadi ini, ya saya rasa George Whitefield waktu memukakan ini sedikit mau menyindir Arminius, ya. Karena apa? Karena seakan-akan engkau kenapa sih maksain untuk ada free will, mengatakan bahwa free will itu adalah grace dari Tuhan, dan waktu bisa berkata yes or no itu adalah grace dari Tuhan.
Padahal di saat Tuhan menyatakan kedaulatannya, itu karena dia tahu kita tidak mungkin bisa mengambil decision. Ya. Apalagi ada satu teolog namanya Arthur Pink. Ya. Arthur Pink juga mengatakan, aduh, Arminius itu kayak siapa? Arminius itu seperti seorang kasih uang kepada orang buta, lalu dengan syarat, saya kasih lu uang kepada orang buta ya. Jelas orang buta, gua kasih uang, tolong apa? Bikin dirimu melihat. Gitu ya istilahnya. Pakai free will-mu deh. Gua kasih uang. Pakai free will-mu untuk kamu bisa melihat daripada kebutaanmu. Tak mungkin kan? Kecuali ada dokter, kecuali ada operasi mata, kecuali ada Tuhan yang menyembuhkan. Nah, Saudara, maka total depravity ditolak oleh Arminius, tetapi akhirnya kita melihat Synod of Dort menyatakan ini adalah teologi yang benar, yaitu semua manusia dalam dosa, maka keturunan Adam semua orang berdosa, dan semua orang berdosa dimurkai oleh Allah, dan manusia tidak mungkin punya pengharapan jika tidak di dalam Tuhan. Ya. Maka itu pertama, tulip total depravity. U-nya adalah unconditional election. Nah, saudara, waktu kita bicara tentang unconditional election, nanti saudara bisa baca sendiri artikel di internet dan sebagainya, banyak sekali. Atau saudara juga bisa baca buku Momentum dan sebagainya. Jadi saya hanya memberikan akan ide-ide yang ya istilahnya itu konflik ya. Jadi di dalam unconditional election, saudara, Calvin dan Arminius mereka punya satu kesamaan, yaitu apa? They agree about the grace of God. Mereka sama-sama setuju bahwa election itu adalah grace of God. Adalah anugerah Tuhan. Anugerah pilihan. Pemilihan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Namun, ya, yang menjadi satu disagreement adalah waktu bicara tentang sebagian orang, dan kedua adalah tidak bisa ditolak. Tadi saya sudah pernah mention tadi ya. Jadi Arminius tidak bisa percaya tentang grace untuk memilih itu ditujukan kepada sebagian orang dan tidak dapat ditolak oleh orang itu. Nah, ini nggak bisa diterima sama Arminius. Nah, bagi Arminius, kalau kita menyetujui anugerah pilihan Tuhan, pemilihan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan, dan waktu diberikan manusia tidak punya pilihan untuk menolak dan sebagainya, maka waktu manusia jatuh di dalam dosa, masuk neraka, itu semua yang memprakarsai berarti bukan kita. Berarti yang memperprakarsai adalah Tuhan. Maka Allah yang berdaulat adalah Allah yang bertanggung jawab. Itulah serangan dari Arminius. Masakan orang Kristen kayak begitu? Masakan Tuhan kayak begitu? Masakan semua itu terjadi seperti itu. Maka saudara, itulah kenapa waktu kita melihat inilah yang menjadi keberatan daripada Arminius. Tetapi justru kita melihat banyak ayat, saudara. Kita melihat banyak ayat yang justru adalah menyatakan Allah itu justru yang memprakarsai, bukan karena dia jahat, tapi dia memprakarsai di dalam kemahatauannya, kedaulatannya, dan dia tidak mungkin salah, tidak pernah bersalah, dan dia sempurna. Nah, inilah yang terlewatkan, yaitu apa? Allah adalah Allah yang sempurna. Dan disinilah Arminius, dia sangat menekankan sebuah kebebasan di dalam free will, tapi dia tidak mengutamakan kesempurnaan Allah di dalam menyatakan kedaulatannya. Ya, memang tidak mudah. Tetapi ya kita harus kembali lagi. God is God. Let God be God and let man be man. Oke, kita lompat. L, tulip ya, TUL. L-nya adalah limited atonement. Ya. Limited atonement yaitu adalah di mana Tuhan memberikan keselamatan itu bukan secara kepada semua orang, tapi memberikan keselamatan
itu adalah secara limited. Jadi keselamatan surga itu cuma untuk limited. Orang pilihan Tuhan, orang percaya. Dan semua itu ditetapkan di dalam keadilan Tuhan. Semua ditetapkan di dalam keutuhan Tuhan. Keutuhan kehendak Tuhan. Jadi, waktu di dalam keadilannya dan di dalam keutuhan kehendak Tuhan, maka waktu Tuhan menyatakan itu secara limited tentunya, berarti kita menerima keselamatan itu adalah karena sungguh-sungguh inisiatif Tuhan saja. Yang jelas-jelas kita ini tidak pantas diselamatkan, tetapi kita akhirnya menerima keselamatan. Contohnya adalah misalnya saya utang 2 juta nih. Misalnya saya utang 2 juta sama Tandi. Saya utang 2 juta sama Tandi, tapi saya nggak sanggup bayar. Ya, jadi saya utang sama Tandi 2 juta, saya nggak sanggup bayar. Namun, karena saya nggak mampu bayar, akhirnya ya gimana ini? Saya nggak bisa bayar Tandi. Padahal Tandi sudah nagih. Gitu ya. Akhirnya saudara, nggak ada angin, nggak ada apa, Henry muncul. Dan Henry tanya, ada apa yang terjadi? Ya, saya punya utang sama Tandi, saya nggak bisa bayar Tandi. Akhirnya Henry mengatakan, oh gitu ya. Ya sudah, kalau gitu saya keluarkan 2 juta. Saya bayar Tandi. Jadi akhirnya Henry bayarin saya 2 juta. Secara cuma-cuma. Saya nggak perlu bayar Henry, dan juga Tandi tidak perlu terima dari saya, karena Henry sudah bayarin Tandi 2 juta. Padahal yang berutang siapa? Bukan Henry, yang berutang saya. Maka akhirnya Henry melunasi hutang saya. Pertanyaannya, apakah Tandi tetap akan tagih saya? Tagih hutang saya? Tidak kan? Kenapa? Karena jelas-jelas Henry yang sudah membayarnya untuk saya. Dan tentu saja saya tidak layak untuk dibayarin. Tetapi Henry sudah membayar. Dan Henry pun tidak mau terima dari saya. Berarti menunjukkan apa? Bahwa Henry sudah bayar utang saya dengan cuma-cuma, dan akhirnya Tandi sudah tidak perlu lagi untuk menagihnya kepada saya karena sudah ditanggung oleh Henry. Nah, saudara, bagi Arminian atau bagi Arminius, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi bagi Arminius ini sesuatu yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab karena menyalahkan Tuhan di dalam semua area. Semua dari Tuhan untuk Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan itu ditafsirkan salah sama Calvin. Maka Arminius sangat-sangat tidak suka dengan penjelasan seperti ini. Dan akhirnya saudara, dia akhirnya menyatakan bahwa ini adalah satu penafsiran yang harus dibukakan kepada publik. Bahwa apa? Bahwa dia kutip dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, yaitu yang diselamatkan itu semua orang. Di satu sisi pilihan Tuhan itu ada, tapi pilihan Tuhan itu dicatat untuk semua orang. Coba 1 Yohanes 2 ayat 2, Saudara. Coba lihat, Saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Coba Henry mungkin bisa bantu bacain. 1 Yohanes 2 ayat 2. 2 ayat 2. Ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, saudara, kata seluruh dunia ini akhirnya menjadi satu perdebatan. Seluruh dunia ini seluruh orang percaya di seluruh dunia, atau seluruh orang Kristen di seluruh dunia, atau seluruh manusia di seluruh dunia. Bagaimana menafsirkan ini? Seperti kita juga lihat Yohanes 3:16 juga sama, ya kan? Kepada semua orang. Pertama semua orang yang apa? Padahal di ayat itu
Di ayat itu sudah jelas. Semua orang yang percaya kepadanya. Ya. Berarti semua orang yang percaya kepadanya itu sudah menunjukkan limited sebenarnya. Nah, tapi kalau kita melihat Arminius justru mengatakan semua orang itu yang ditekankan. Semua orang. Berarti, saudara, ini menjadi satu hal potensi untuk apa? Jika kita membiarkan konsep Arminius menjadi dasar, maka konsep universalism itu bisa muncul. Akhirnya bukan cuma Kristus akhirnya nanti. Ya betul, orang Kristen percaya Kristus, tapi membuka ruang bahwa apa? Semua agama sama. Banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke surga. Dan akhirnya semua agama itu sama. Dan karena semua agama itu sama, akhirnya apa? Maka Kristus bukan spesifik kebutuhan kita. Kita bisa punya kebutuhan yang lain di luar Kristus. Nah, saudara, itu unacceptable. Ya. Jadi, misalnya Whitefield mengatakan bahwa apa? Apa yang dipikirkan oleh Arminius ini jelas adalah penghujatan. Jadi kalau Whitefield ini orang berani sekali. Maka Whitefield mengatakan ini sebuah penghujatan kepada Allah. Ini adalah penghujatan kepada Kristus. Apa arti darah Kristus? Apa arti keselamatan Kristus? Kalau semuanya akhirnya menjadi unlimited. Ya, jadi akhirnya keselamatan jika menjadi yang diberikan pada semua bangsa, semua orang, dan semua agama dan sebagainya, berarti sebuah penghujatan kepada karya keselamatan Kristus dan sebagainya. Dan akhirnya ada satu orang namanya Charles Spurgeon, dia juga ya istilahnya memberikan sindiran juga. Coba lihat Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Istri itu pilihan. Suami harus pilih satu istri kan? Jadi harus pilih. Maka waktu kita melihat ada konsep pilih di situ, berarti kita tidak bisa mengatakan, hei laki-laki, kasihilah semua wanita atau kasihilah wanita. Lah itu universalisme akhirnya nanti, gitu kan? Tapi justru ada konsep pilihan. Aku memilih kamu jadi istriku, dan jadi istri kamu harus setia kepada suami. Nah, itu seperti contohnya apa? Seperti Kristus dengan gerejanya. Berarti ada something yang kita harus jaga, yaitu sesuatu yang bersifat limited itu. Nah, maka inilah yang menjadi satu bagian yang kita perlu ya yakin bahwa apa? Bahwa meskipun Tuhan memilih secara terbatas, namun limitasi yang diberikan itu bukan sembarangan. Tetapi limitasi itu diberikan di dalam keadilan dan di dalam keutuhan maksud Tuhan. Oke. Dan tulip ya, TULI, yaitu irresistible grace. Irresistible grace menunjukkan satu hal, yaitu anugerah Tuhan itu diberikan di dalam kesempurnaannya, maka Tuhan akan selalu berhasil di dalam apa? Di dalam menyatakan anugerahnya. Jadi Tuhan meskipun memberikan limitasi, atau Tuhan mungkin dianggap dia adalah berbahagian di dalam hal yang baik maupun hal yang buruk, namun apa yang dimaksudkan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak mungkin gagal, tetapi akan selalu berhasil di dalam cara kerja Tuhan. Nah, dalam kerja Tuhan yaitu adalah di dalam memberikan keselamatan secara limited. Sebagian orang diselamatkan. Nah, ini tidak bisa diterima oleh Arminius. Nah, kita coba lihat dalam Kisah Rasul pasal 7. Coba ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. Ya. Kisah Rasul 7 ayat 51. Nah, ini kisah dari Stefanus, Saudara.
Oke, saya akan bacakan. Kisah Rasul 7 ayat 51. Ini perkataan dari Stefanus. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nah, Saudara, ini menjadi satu pegangan dari Arminius untuk mengatakan bahwa apa? Yang menerima anugerah Tuhan, kalau semuanya itu adalah dari Tuhan yang selalu berhasil, ya, Tuhan yang selalu berhasil di dalam kehendak-Nya dan memberikan keselamatan secara limited kepada sebagian orang. Nah, sekarang gimana menjelaskan ayat ini? Jelas-jelas kita melihat orang-orang Farisi ini dikatakan keras kepala, orang-orang tak bersunat hati dan telinga, menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nah, di sini menunjukkan bahwa apa? Orang Farisi kan juga menerima anugerah Tuhan. Sekarang kalau Tuhan menyatakan anugerah, lalu pada saat menyatukan anugerah itu, justru di dalam satu hal pasti berhasil, bagaimana menafsirkan orang-orang yang keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga, dan menentang Roh Kudus, seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Nah, Saudara, kalau kita sebagai orang reform, kita percaya justru kita balik, Saudara. Justru kita balik bahwa orang bisa keras kepala, orang bisa tidak bersunat, orang bisa menentang Roh Kudus seperti nenek moyang dan demikian juga kamu. Itu semua adalah di dalam kematahuan Tuhan. Tuhan sudah tahu. Kita kaget-kaget mungkin, Tuhan tapi sudah Maha tahu. Dan di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah yang selalu berhasil kepada orang percaya. Bukan kepada semua orang. Maupun kepada semua orang yang ada di Israel. Kenapa? Meskipun mereka dikatakan kaum pilihan Tuhan, tapi kita juga melihat ada juga yang dihukum, kan? Kita juga melihat ada yang dihukum mati juga. Nah, maka kita bisa lihat bagaimana keras kepala, tak bersunat hati dan telinga, menentang Roh Kudus, itu adalah menunjukkan bagaimana Tuhan sudah tahu kalau orang Farisi itu adalah orang yang meskipun dia beragama, tapi Tuhan tidak berkenan kepada dirinya, mereka. Saudara bisa tangkap maksud saya. Jadi, waktu kita melihat hal seperti ini, Tuhan tidak bersalah. Di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan itu tahu dalam keadilannya dan dalam keutuhan maksudnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan harus bertanggung jawab atas keras kepalanya, atas tidak bersunat hati dan telinga, atas menentang Roh Kudus, adalah salahnya Tuhan. Tidak. Tetap adalah salahnya manusia. Tapi Tuhan adalah Allah. Dan Allah perkasa. Allah memiliki akan kedaulatan. Dan Allah bisa memakai segala cara untuk menyatakan maksudnya. Jadi sekali lagi kita dengan melihat Calvin very consistent. Untuk apa? Untuk menekankan bahwa sebagian orang yang dikatakan diselamatkan adalah orang yang menjalankan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Meskipun caranya bisa kelihatannya aneh, misterius, tapi di situ Tuhan bekerja. Tuhan adalah yang mengizinkan semua itu terjadi. Dan terakhir adalah ketekunan orang kudus. Nah, ketekunan orang kudus tadi sekali lagi Arminius tidak tolak, Saudara. Tapi pertanyaan, tekun untuk apa? Tekun untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa, seluruh dunia, ya itu bisa diterima. Tapi ketekunan untuk sebagian orang masuk surga, itu yang ditolak oleh dia. Nah, Saudara, sampai kita melihat perdebatan ini sampai sekarang masih menjadi satu perdebatan yang masif yang kita lihat di dalam seminari atau kita melihat di dalam perdebatan teologi, ini masih menjadi satu perdebatan yang tidak habis-habis. Nah, sekarang saya mau tutup dengan satu hal, yaitu apa? Hari ini
kita melihat perdebatan ini belum selesai. Dua minggu lagi kita akan bicara tentang George Whitefield dengan John Wesley. Dan ini juga kita juga melihat kelanjutan perdebatan itu. Tapi paling enggak, saudara, dari semua yang kita sudah bicarakan dengan panjang lebar pada hari ini, menunjukkan apa? Apa sih yang ditekankan oleh Luther? Yang ditekankan oleh Calvin. Bukan sekedar kedaulatan Allah. Tapi apa, saudara? Kemahaperkasaan Allah di dalam menetapkan, keperkasaan Allah di dalam mengizinkan, keperkasaan Allah di dalam kedaulatannya untuk melakukan segala sesuatu. Maka di dalam hal ini akhirnya kita harus belajar untuk melihat bahwa apa? Calvin sedang menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah biang dari segala sesuatu. Bukan biang yang buruk dari segala sesuatu. Tuhan justru di dalam kemahatauannya. Tuhan justru dalam kedaulatannya. Dia adalah Tuhan. Maka dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat, dan dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dan dialah Allah orang Kristen. Dia adalah Allah orang percaya. Dan dia adalah Allah dari umat pilihan Tuhan. Maka di saat Tuhan memilih, Tuhan mengizinkan, dan Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi, itu bukan menunjukkan evil-nya Tuhan, tapi menunjukkan ada rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi kita. Maka itulah kenapa tema penderitaan, tema suffering, tema kejahatan, tema evil, kita dari khususnya legacy dari Augustinian atau dari Calvin, Luther, dan sebagainya, tidak menganggap bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang negatif. Justru kita sebagai orang-orang reform, kita bisa mencerna penderitaan adalah kondisi yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Maka kita tidak mungkin menyalahkan Tuhan. Tapi justru Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui penderitaan. Dan itulah cara Tuhan menyatakannya. Maka itu kita terima. Dan kita tidak singgung ketidakadilan Allah. Justru disinilah Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Maka kita tidak peduli dengan unsur humanis yang bercoba untuk mempertanyakan ketidakadilan maupun keadilan. Justru tema dari Calvin adalah menunjukkan kemahaperkasaan Allah, kedaulatan Allah, dan menyatakan kemahakuasaan Allah. Nah, saudara, kalau kita sebagai orang-orang percaya, apalagi kita adalah orang-orang reform, kita meneruskan legacy dari Calvin. Saya harap kita bukan cuma meneruskan secara teologi, saudara. Kita harus meneruskan semangat iman kita. Semangat iman kita bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa, yang memberikan iman kepada kita, menyelamatkan kita, dan membiarkan kita dalam penderitaan, mengizinkan kita dalam penderitaan, bukan untuk something yang tidak berguna, tapi justru adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka saudara, kita akan lanjutkan minggu depan, 2 minggu lagi kita bicara tentang bagaimana George Whitefield yang sangat sengit juga untuk bagaimana membicarakan tentang teologi, khususnya dari Calvin, dari Luther, dan juga dari Agustinus. Dan bagaimana saudara, kita akan melihat bagaimana John Wesley yang tidak setuju. Walaupun kita respect dengan John Wesley, tapi kita juga melihat bagaimana ada hal-hal yang menjadi tidak menjadi hal yang seharusnya, tetapi itu perlu ditekankan untuk bagaimana mengikuti kembali apa yang diperjuangkan oleh Calvin. Maka saudara, 2 minggu lagi kita akan bahas dengan lebih detail apa perhatian dari Whitefield. Nah, tapi paling tidak saudara, kita bisa lihat core-nya daripada Calvin adalah menegakkan kedaulatan Allah, kemahaperkasaan Allah, dan kemahakuasaan Allah. Kiranya itu
yang menjadi proklamasi iman kita. Allahku adalah perkasa. Mau pandemik pun tidak apa-apa. Yang penting rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itulah imanku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan tutup sama-sama dalam doa. Minta untuk Saudari Tandi bisa mendoakan kita. Apakah memungkinkan, Tandi? Ya, Ko. Ya, silakan. Thank you. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dimuliakan namamu. Bapak, terima kasih Bapak atas kesempatan sekali lagi ya Bapak, dan anugerah boleh Engkau berikan kepada kami ketika hari ini kami dapat diingatkan lagi Bapak tentang kebenaran firman Tuhan-Mu. Kami kembali diingatkan ya Bapak kalau Engkau adalah Allah yang berkuasa dan Engkau adalah Allah yang berdaulat. Bapak, mungkin ya Bapak, kami sebagai seorang manusia dengan pikiran kami yang terbatas, begitu banyak hal ya Bapak, kami tidak mengerti. Dan mungkin ya Bapak, banyak dari kami ya Bapak yang mungkin mempertanyakan tentang Engkau ataupun ya Bapak mempersalahkan Tuhan. Tapi ya Bapak, Engkau ajarkan kami Bapak ketika kami telah mengerti ya Bapak tentang kebenaran firman Tuhan, Bapak ajarkan kami melihat kalau Engkau adalah Allah yang berdaulat dan Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan ajarkan kami Bapak agar kami dapat selalu ya Bapak percaya dan bersandar pada Engkau. Dan ajarkan kami Bapak di tengah-tengah kehidupan kami dengan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, mungkin dengan pandemi ataupun hal-hal yang lain ya Bapak yang membuat kami begitu susah ya Bapak. Ajarkan kami untuk selalu ingat kalau kami ada Tuhan ya Bapak, dan kami tidak hidup di dalam ketakutan, tapi kami dapat hidup ya Bapak dengan iman ya Bapak yang melihat kepada Engkau Bapak yang berdaulat dan Engkau yang berkuasa. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk anugerah yang boleh Engkau berikan ketika kami hari ini boleh diingatkan lagi. Maka ajarkan kami Bapak, setiap yang diajarkan hari ini kepada kami bukan hanya menjadi satu pengetahuan saja untuk kami, tapi kami dapat benar-benar belajar mengimaninya Bapak, dan kami boleh hidup dengan semangat ini Bapak, sehingga ketika kami Bapak berjalan di dalam setiap kehidupan kami boleh memuliakan Engkau Bapak. Dan bersyukur ya Bapak untuk pendeta Daniel ya Bapak yang telah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Engkau terus yang pakailah dia Bapak di dalam setiap pelayanannya Bapak, di dalam setiap perjuangannya. Engkau tahu pergumulannya, dan Engkau terus berikan kekuatan kepada pendeta Daniel ya Bapak maupun Vikaris Claudia Bapak di dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak atas anugerah yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you.